Setelah bis MTI ditarik Sembodo, apakah sekarang jalur Mahendra Trans sudah kondusif kembali semua, Mas? Iya mas, ya aku mulai memperkenalkan lagi lah. Bayangin mas, setelah kejadian kemarin itu nah itu, gue butuh waktu berapa hari, berarti 14 hari buat mulai ngulang lagi. 14 hari, 2 minggu. Gua nih ngerasa saat ini mas, MTI belum bisa maksimal melayani penumpang karena kita masih di tahap normalisasi armada. Ya, normalisasi armada ini buat gua hal yang berat juga mas, karena bis itu kalau nggak dijalanin kita nggak tahu penyakitnya apa. Namanya juga kita belinya kan bisa second. Tapi kan yang namanya kerusakan itu pasti akan ada akhirnya mas. Dalam artian ada akhirnya itu barang kalau udah rusak dibenerin atau rusak diganti kan otomatis selesai masalahnya ya. Nah tapi kan kalau jalan kayak 05 nih contoh, udah 4 kali perjalanan berhenti terus di jalan, ada aja. Nah ini hari ini penyakit yang terakhir ketemu nih, insya Allah, makanya insya Allah setelah ini lancar ini 05 udah. Tuh mas, ini masuk jalur kontes tuh gimana? Itu mah istilah gua aja mas, buat nunjuk buat nandain satu tujuan yang sama dari titik pengambilan titik boarding yang beda. Jadi tujuannya sama, tapi berangkatnya dari 2 wilayah yang berbeda dalam satu area, satu divisi. Namanya jalur kontes. Katanya ada komplain penumpang MTI yang salah diturunkan di tol. Itu ceritanya gimana Mas Rian? Tadi habis komplain yang itu, yang penumpang Bekasi Barat diturunin di pintu tol, ternyata begini. Tadi kan ada komplainan, tiwas gue marah-marah ya. Jadi penumpang Bekasi Barat itu ada 2. Yang satu memang mintanya turunnya di tol, tapi begitu Pak Poniran berhenti di tol, yang satu tuh ngerasa diturunin di situ juga. Jadi akhirnya ikut turun terus komplain. Padahal mah nggak ada cara buat pengen nurunin di situ mas. Cuman gara-gara ada penumpang satu minta turun di tol, yang satunya ikut-ikutan, dikiranya Bekasinya turun di situ, padahal enggak. Gitu. Konco, nek tutulan CDCP tolong dong regani aja dipadano tiket mburi. Ki ana penumpang komplain tuku CDCP regane wis padha, ije rantuk snack, ije keleke supire ambune 100 telung dino sore. Dik kuwi lho, penumpangmu komplain ora mbok kei snack, regane larang sisan. Saiki nek CDCP kuwi regane dilongi ndi 10.000. Ben ono kaceke, wis linggih ning ngarep, mambu keringetmu, ije ra kumanan snack mbok regane padha. Mas, pripun tanggapan jenengan tentang 04 masang variasi 4 strobo? Sak senenge mas. Itu udah bis mereka, itu bukan bis saya. Bis mereka, armada mereka. Apa istilah kata calo di sebuah terminal mas? Mas, calo itu apa sih mas? Gua lo calo mas. Calo itu bukan konotasi negatif mas. Calo itu kan orang yang menjajakan tiket, menjajakan barang, menjajakan jasa. Jadi calo itu bukan konotasi negatif mas. Gue bangga mas jadi calo. Cuman calo yang jahat-jahat itu, yang nakal-nakal itu, yang brengsek gitu, yang suka nyekekin orang, giret-giret orang, mas, mereka cuman oknum. Walaupun kalau dikumpulin seterminal tapi mereka oknum mas. Begitu ya mas. Kalau kereta sama pesawat aman calo ya wajar mas. Mereka kan belinya tiket juga online. Udah gitu loketnya cuma di stasiun doang. Lu nggak pernah lihat kan ada loket kereta api di pasar Minggu? Begitu mas. Jadi emang dunianya beda, jangan disamain sama kereta sama pesawat. Gimana perkembangan proyek kedai Mahendra dan katanya ada perubahan desainnya mas? Kedai Mahendra on track, masih dikerjain kan. Kemarin desainnya harus dirubah mas. Jadi yang punya tempat, yang punya tanah itu yayasan pengennya jangan dibikin tertutup. Jadi view lapangannya harus terlihat dari luar. Makanya kemarin desainnya gue rubah. Kan Mas Rian mau bikin asosiasi untuk transportasi. Apa ada kaitannya dengan politik? Mas tenang aja. Bahkan ini gak ada urusannya sama pencalekan gue ya. Gue lagi pengen ngebentuk asosiasi driver mas. Itu baik untuk driver roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 8 dan seterusnya. Jadi apalagi kok sampai gue jadi. Mas,
Kan gue udah bilang, caleg gue nyalon DPR RI mas, gagal atau berhasil itu urusan nomor 2 mas. Orang kayak gue bisa nyalek aja itu udah prestasi. Emang lu pikir gampang mas? Enggak semua orang mas, hanya orang-orang terpilih. Terpilih saking jahatnya, saking liciknya, atau saking baiknya. Caleg tuh cuma 2 doang yang dipilih. Kalau nggak saking jahatnya, saking baiknya. Nggak bisa bantu apa-apa saat ini, hanya doa. Saat ini mungkin aku nggak bisa ngasih apa-apa buat kalian semua besoknya nyoblos gue. Cuman gue janji, besok kalau emang Allah berkehendak gue duduk di Senayan, pasti bakal banyak banget yang bisa gue lakuin buat kalian. Warga Pati, Grobogan, Rembang, Blora. Gimana tanggapan Mas Rian soal komentar orang yang tidak suka dengan Mas Rian? Mas, kalau lu ngelihat ada komenan orang yang sakit hati, mulutnya semakin pedes berarti hatinya semakin sakit. Kenapa hati dia semakin sakit? Karena kita semakin hidup. Paham? Jadi yang begitu mah diketawain aja mas. Gua kalau ngeliat ada orang omongannya jelek-jelek, gue seneng mas. Berarti tandanya gue udah lebih baik dari hari kemarin mas, ya kan? Gue lebih sukses dari kemarin-kemarin. Semakin gue sukses, orang semakin sakit hati. Semakin sakit hati, omongannya semakin pedes. Semakin pedes omongan dia, itu menandakan bahwasannya gue udah ada di titik yang berbeda. Begitu. Kita nggak bisa ngerubah pola pikir orang mas. Kita juga nggak bisa ngerubah isi hati orang. Makanya fokusnya kita straight aja. Fokus sama apa yang kita kerjain. Dan lu harus ingat, apa yang lu kerjain itu harus hal-hal yang diridhoi sama Allah. Itu aja. Kalau kita udah nggak sevisi, udah nggak semisi, udah nggak sepaham, manusia bertemu terus berpisah, ya kan? Manusia bertemu saling mencintai, menikah. Manusia bertemu terus berpisah, wajar. It's life, itu hidup. Jadi nggak usah dipikirin.